kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Agar seorang muslim khusyuk di dalam sholatnya, ya, sehingga hal-hal yang akan mengurangi atau merusak kekhusyuannya itu supaya dihindari. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'du. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan sahabat Roja semuanya. Di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas waktu dan usia yang kembali kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani di hari ini. Tentunya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Di antara salah satu nikmat adalah kita bisa kembali menyimak satu kajian ilmiah yang akan kita simak bersama di pagi hari ini. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Pada pagi hari ini kembali kita akan simak satu pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan insya Allah kembali kita akan simak pembahasan ini secara mendalam bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu'alim LC-MAhi hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan pagi hari ini beliau akan mengangkat satu tema dengan judul hal-hal penting dalam Islam. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Sebelum kita simak kajian ini, kami informasikan kepada Anda kembali bahwasannya insya Allah setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Untuk Anda semuanya yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubung kami di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, kita simak bersama. Dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz yang saat ini berada di studio Al-Iman Center Surabaya, dan kita akan simak kajian ini, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita seputar hadis-hadis Nabi SAW, dan kita telah sampai pada pembahasan yang terakhir. Ya, pada pertemuan yang lalu adalah hadis Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha.
Qala An-Nawawi rahimahullah taala wa an ummil mu'minin Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha qala, dari ummul mukminin Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Ya, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang beriktikaf. Fa'ataituhu azuruhu lailan, maka aku datang ya untuk menjenguk beliau, untuk bertemu dengan beliau ya di malam hari. Ya, jadi Nabi alaihissalam beriktikaf di rumah beliau. Di masjid beliau, Masjid Nabawi. Kemudian kata Safiyyah, haddatsuhu thumma qumtu li anqaliba. Kemudian aku berbincang-bincang dengan beliau, ya. Kemudian aku ingin pulang, ya, aku bangkit dari dudukku bersama beliau, kemudian aku ingin kembali. Faqama ma'il liyaqlibani. Kemudian beliau juga bangun. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam juga bangun berdiri, ya, untuk menghantar aku. Ya, menghantar aku. Ini menghantar aku ke dekat dengan pintu masjid. Ya. Famarra rajulani minal ansar radhiyallahu anhuma. Ketika beliau menghantarkan aku, ya, ini sampai ke pintu masjid, maka ada dua orang ansor, ya, yang mereka sedang melewati tempat itu. Falamma ra'aya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asra'a. Nah, dua orang ansor ini, ya, ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama istrinya Safiyyah, mereka bergegas-gegas, ya, mempercepat langkah mereka menjauhi tempat tersebut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala rislikuma. Ya, sebentar. Ya, wah, ini ibaratnya, wahai pemuda atau dua pemuda, sebentar. Ala rislikuma. Jangan tergesa-gesa. Ya. Kemudian beliau mengatakan, innaha Safiyyah bintu Huyai. Sesungguhnya wanita yang bersama aku ini adalah Safiyyah. Dia adalah istriku. Ya. Dia adalah Safiyyah binti Huyai. Faqala, mendengar penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang berada bersamanya adalah istri beliau, maka dua orang Ansor itu berkata, Subhanallah ya Rasulullah. Ini maha suci Allah ya Rasulullah. Ya, ibaratnya kami ini tidak menyangka sesuatu kepada engkau. Ya. Maka Nabi alaihissalam menjawab kepada dua orang ini. Faqal, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dami. Sesungguhnya syaitan itu berada pada diri manusia, yaitu pada urat-urat mereka. Ya, mengalir bersama aliran darah mereka. Majrad dam. Kemudian kata beliau, wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikum syarran. Dan aku khawatir, ya, kalau syaitan itu, ya, menyampaikan sesuatu dalam hati kalian berdua. Qal syai'an. Ya, syarran au syai'an. Aku khawatir syaitan akan membisiki sesuatu pada hati kalian. Dalam satu ayat pada membisiki keburukan pada hati kalian. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan pada kita tentang, ya, seorang hamba itu hendaknya dia itu berhati-hati. Jangan menjerumuskan dirinya di dalam syubhat. Ya. Kejadian ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita menjaga diri kita. Ya. An-Nabi alaihissalam dan dua sahabat Ansor, ya, mereka pada masa yang demikian mulianya, tetapi ketika An-Nabi alaihissalam, ya, khawatir, ya,
bahwa syaitan bisa membisiki mereka sesuatu yang lain. Ketika melihat Rasulullah SAW bersama seorang wanita. Ya, makanya beliau langsung menjelaskan. Ya. Menjelaskan bahwa yang di sampingnya ini adalah istri beliau. Supaya tidak dibisiki oleh syaitan pada dua orang yang melihat beliau dengan seorang wanita itu, tidak dibisiki dengan hal-hal yang jelek. Ya, tidak membisiki prasangka-prasangka yang buruk dalam diri dua orang itu. Dan mereka mengetahui bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Nah, ini mengajarkan kepada kita untuk jangan menjerumuskan diri kita ke dalam syubhat. Ya. Dan harus jelaskan. Termasuk dalam hal pergaulan. Ya, pergaulan dengan ahlu syarr. Atau dengan hizbiyin. Supaya lebih hati-hati. Walaupun mungkin tidak sekedar mungkin bertemu, mungkin salaman, ya, karena dia sebagai seorang muslim misalnya, ya, tapi tetap harus ada kewaspadaan, ya. Jangan sampai membuat kecurigaan kepada diri kita, ya. Ini membutuhkan kejelasan. Jadi Nabi alaihissalam ketika berjalan atau ketika mengantar Sofia, istri beliau, ya, di malam hari, ya, beliau jelaskan bahwa ini ada wanita ini ada istriku, yaitu Sofia binti Huyai. Padahal ketika itu dua sahabat ini tidak mungkin mencurigai beliau, karena mereka mengetahui beliau siapa beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mereka ketika dijelaskan oleh Nabi alaihissalam bahwa ini yang wanita yang berada bersamaku adalah istriku, yaitu Sofia binti Huyai, mereka mengatakan subhanallah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak mungkin kita ini menyangka yang tidak selayaknya terhadap dirimu ya Rasulullah. Tidak mungkin kami ini mencurigai engkau ya Rasulullah. Ya. Tetapi Rasul alaihissalam khawatir. Karena dalam diri manusia, ya, syaitan bisa masuk dalam diri mereka, ya, bisa berada dalam diri mereka, dalam urat-urat mereka. Itu syaitan. Maka beliau tidak mau, ya, kalau syaitan membisiki hal-hal yang tidak diinginkan, seperti su'bon, ya, prasangka buruk, ya, dan yang lainnya. Nah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian pula seorang hamba, ya, seorang dai, seorang mubaligh, ya, jangan dia itu, ya, membuat orang itu su'dzon kepadanya, curiga kepadanya karena perbuatannya. Ya, ini hati-hati. Ya, demikian pula kaum muslimin, ya, jangan sampai kita menjerumuskan diri kita dalam hal yang syubhat, sehingga orang bisa bertanya, ya, atau orang bisa meragukan kepada kita. Nah, yang disebutkan dalam hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama bahwa i'tikaf itu adalah salah satu dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terutama di bulan Ramadan, terutama di 10 malam terakhir dari bulan atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita dianjurkan untuk melaksanakan i'tikaf, ya, agar kita konsentrasi dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, ya, dalam kita berzikir, dalam kita berdoa, dan seterusnya. Dari amal-amal ibadah yang bisa dilakukan ketika i'tikaf. Kemudian i'tikaf itu harus di masjid. Di masjid yang ada sholat Jumatnya. Bukan di musola. Jadi i'tikaf itu bukan di musola yang tidak ada sholat Jumatnya. Ya, tapi i'tikaf itu di masjid-masjid yang ada sholat Jumatnya. Supaya orang yang i'tikaf dia tidak keluar. Karena sholat Jumat itu hukumnya wajib. Sedangkan i'tikaf hukumnya sunnah. Nah, kalau orang itu di i'tikaf di musola yang tidak ada sholat Jumatnya, dia mau tidak mau harus ke masjid. Ya, ketika
datang hari Jumat, dia harus sholat. Berarti dia keluar dari masjid. Dan keluar dari masjid itu adalah pembatal iktikaf. Membatalkan iktikafnya. Kemudian bahwa di dalam iktikaf, ya boleh seorang istri datang menemui suaminya yang sedang iktikaf. Mungkin ada hal-hal yang mereka bicarakan. Ya, itu dibolehkan, tidak dilarang. Ya, bagi seorang yang sedang iktikaf. Boleh dikunjungi oleh istrinya atau anak perempuannya. Ya, itu dalam meskipun dia dalam iktikaf. Datang seperlunya, kemudian yang mengunjungi orang iktikaf itu setelah selesai urusannya, maka dia segera pulang. Kemudian kita melihat juga dalam hadis ini, yakni bolehnya seorang suami yang sedang beriktikaf, dia berbincang-bincang berduaan dengan istrinya di saat beriktikaf. Ini hal yang dibolehkan. Ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau duduk berdua dengan Sofia, ya, berbincang-bincang, ya, dengan Sofia, dan itu tidak membatalkan iktikaf. Ya, yang dilarang dalam iktikaf adalah mengumpuli istri, itu yang akan membatalkan iktikaf. Tapi kalau sekedar berbicara, ya, dengan istri yang datang menjenguk kita ketika sedang iktikaf, ini hal yang dibolehkan. Ya, bahkan berduaan disebutkan sini. Ya, Nabi SAW bersama istrinya duduk berdua. Ya, padahal beliau sedang iktikaf. Ini hal yang dibolehkan. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana upaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menolak syubhat. Ya, untuk menolak syubhat dan menjaga diri beliau dari syubhat. Ya, sehingga beliau menyampaikan kepada dua orang Ansor itu yang lewat di tempat beliau, ya, atau di masjid beliau ketika sedang iktikaf, dan waktu itu ada Sofia, ya, beliau jelaskan bahwa wanita ini adalah istriku. Ya. Bukan orang lain, tapi dia adalah istriku. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, bahwa syaitan itu bisa masuk dalam tubuh manusia. Ya, syaitan itu bisa masuk dalam tubuh manusia. Dan dia bisa berperan, berbuat apa yang dikehendaki dalam diri manusia. Disebutkan oleh para ulama, yang pertama kali diinginkan oleh syaitan ketika masuk ke dalam diri manusia, dia ingin menguasai hati manusia itu. Dia ingin menduduki hati orang itu. Ya. Karena hati ini adalah ibarat yang memerintahkan seorang untuk berbuat. Oleh karena itu, An-Nabi SAW menyebutkan bahwa ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa saya dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Idza salat salah sairul jasadi, wa idza fasadat fasada sairul jasadi. Kalau segumpal daging ini baik, maka akan baik pula seluruh perbuatan anggota badannya. Ya, dan apabila segumpal daging ini buruk, maka akan buruk pula perbuatan-perbuatan anggota badan orang tersebut. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Dan hati yang dimaksud di sini adalah jantung. Ya. Nah, jadi ini mengharuskan kita untuk memperhatikan, ya, selalu menjaga hati kita ini, karena syaitan ingin menduduki hati kita. Seorang itu kalau sudah dikuasai oleh syaitan, hatinya sudah dikuasai oleh syaitan, dia tidak akan takut pada Allah Ta'ala. Dia tidak akan punya rasa malu. Ya. Dia akan berbuat semaunya. Karena hatinya buruk. Ya. Diduduki oleh syaitan. Syaitan memerintahkan dia berbuat apa saja. Untuk mengucapkan apa saja. Untuk mendengarkan apa saja. Bahkan yang haram. Ya. Karena sudah diduduki hatinya oleh
oleh syaitan. Makanya sudah seyogianya kita selalu berlindung pada Allah Ta'ala, bersandar pada Allah Ta'ala, ya, ta'awud pada Allah Ta'ala dari godaan dan bisikan syaitan. Jadi Nabi SAW beliau sangat menyayangi umatnya. Beliau memberitahukan semuanya. Ya. Apa yang baik bagi mereka dan apa yang buruk bagi mereka. Kemudian hendaknya kita ini juga disebutkan oleh para ulama di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah hendaknya seorang hamba itu dia harus menjaga dirinya dari tempat-tempat atau dari hal-hal yang membuat orang itu su'don kepadanya. Ya. Harus menjaga dirinya dari hal-hal yang membuat orang berprasangka buruk kepadanya. Ya. Baik itu dalam hal berkaitan dengan harta. Kadang-kadang seorang memegang duit, uang masjid, uang ini dan itu. Hendaknya dia ada laporannya. Ya. Dari keuangan masjid itu supaya tidak dicurigai. Atau seorang diamanahkan memegang misalnya zakat mal. Hendaknya dia catat, ya, supaya orang yang menitipkan itu kalau datang kemudian minta laporannya ada, ya. Karena kalau tidak bisa timbul kecurigaan, ya. Orang berjalan dengan seorang wanita yang tidak dikenal, bisa jadi itu adalah keluarganya atau saudaranya, ya, atau ibunya atau istrinya. Apalagi yang tertutup pakai hijab. Ya, juga dijelaskan siapa wanita ini. Supaya tidak su'dzon. Ya. Demikian pula dalam berdakwah. Dengan siapa kita berdakwah? Siapa teman kita berdakwah? Ya. Supaya kita lebih hati-hati, lebih waspada. Jangan sampai membuat orang curiga kepada kita. Ya. Tentang akidah kita, tentang manhaj kita. Karena kita berdakwah atau kita berjalan dengan orang yang menyimpang dalam akidahnya, menyimpang dalam manhajnya. Ya, kok bisa? Kok mau? Ya, dan supaya lebih hati-hati. Ya, maka bebaskan diri kita dari hal-hal yang menimbulkan kecurigaan, ya, manusia kepada diri kita. Ya. Kemudian juga kita harus ketahui, ya, kalau kita menggampangkan sesuatu yang kecil, dari hal yang kecil, nanti akan menyeret kita pada hal yang lebih besar. Ya, menyeret kita kepada hal yang lebih besar. Ya. Jadi hati-hati. Pertama hanya bertemu biasa-biasa saja, ya, tapi kemudian nanti berkembang pada yang lainnya. Maka jangan menjerumuskan diri kita dalam syubhat yang membuat orang itu su'dzon kepada kita. Prasangka buruk kepada kita. Ya. Nah, oleh karena itu seorang harus jelaskan. Ya, seorang harus menjelaskannya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, hendaknya atau boleh seorang mengucapkan kalimat-kalimat ta'ajub. Ya, seperti subhanallah, Allahu Akbar, atau yang lainnya. Ya, ketika dua sahabat itu diingatkan oleh Nabi SAW atau diberitahukan oleh Nabi SAW bahwa wanita yang bersama aku ini adalah istriku Sofia, ya, itu mereka mengatakan subhanallah. Terkejut mereka. Ya, yakni kami tidak akan su'dzon pada engkau ya Rasulullah. Maha suci Allah. Jadi kami su'dzon kepada engkau. Sehingga, tetapi Nabi SAW tetap menegaskan hal itu. Ya, supaya jangan terjumus dalam syubhat tersebut. Nah, jadi hadis ini juga disebut oleh para ulama bahwa di sini salah satu dari hadis yang mendidik seseorang, ya, akan hal keimanannya, ya, kejernihan dirinya,
ya, supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abil Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Abbas, yaitu dari Abu Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ya, jadi Al-Abbas ini laman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika munculnya Islam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul oleh Allah taala, itu pamannya ada 4 orang yang masih hidup, ya. Yang 2 beriman kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Abbas dan Hamzah. Ya, Abbas bin Abdul Muttalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu masuk Islam. Yang 2 tidak masuk Islam, yaitu Abu Lahab dan Abu Talib. Cuma jelas ada perbedaan antara Abu Lahab dan Abu Talib. Ya, kalau Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah SAW, ya, mengingkari dengan keras dakwah Rasulullah SAW. Sedangkan Abu Talib tidak. Ya, dia membela Rasulullah SAW karena ponaannya. Ya. Itu perbedaannya antara Abu Lahab dan Abu Talib. Dan 2 orang ini tidak masuk Islam. Nah, dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala, kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunainin. Aku adalah orang yang ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Hunain. Ya. Peperangan Hunain itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah setelah penaklukan kota Mekah. Ya. Setelah penaklukan kota Mekah itu ada sejumlah kabilah-kabilah Arab yang tidak menyetujui. Mereka mengingkari terjadinya penaklukan kota Mekah itu. Ya. Terutama 2 kabilah, yaitu kabilah Hawazin dan Thaqif. Mereka berada di tempat yang di satu perkampungan atau lembah yang namanya Hunain. Ya. Kurang lebih Hunain dan Mekah itu sekitar 27 kilometer. Ya, kurang lebih. Ya, dari Arafah menuju Hunain lebih kurang hanya 27 kilometer. Nah, ketika terjadi penaklukan kota Mekah, 2 kabilah ini, Hawazin dan Thaqif, mereka memberontak. Ya, mereka tidak menerima hal itu. Makanya mereka kumpulkan kabilah-kabilah Arab, ya, kemudian untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Nah, jumlah mereka, yakni kaum muslimin yang mengikuti peperangan Hunain ini, ada 12.000 pasukan. 10.000 dari Madinah dan 2.000 dari Mekah. Mereka jumlah banyak. Ya. Jadi kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, aku adalah orang syahid itu, aku mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW pada peperangan Hunain. Falazimtu ana wa Abu Sufyan ibn al-Harith bin Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku, yaitu Al-Abbas dan Abu Sufyan bin al-Harith. Harith ini juga saudaranya Al-Abbas. Ya. Al-Harith ini bin Abdul Muttalib. Anaknya Al-Harith ini namanya Abu Sufyan. Ya. Dia masuk Islam, termasuk. Nah, dia bersama Al-Abbas itu ketika selalu mendekati Rasulullah SAW. Ya, ketika terjadi perang Hunain itu. Falazimtu ana wa Abu Sufyan ibn al-Harith bin Abdul Muttalib Rasulullah SAW. Kami terus berdekatan mengikuti Rasulullah SAW ketika itu. Falam nufariqhu. Ya, dan kami tidak
berpisah dengan beliau. Jadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatin lahu bayda. Dan Rasulullah SAW itu berada di atas seekor baglah. Ya. Baglah itu hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Ya. Perkawinan kuda dan keledai lahir baglah. Ya. Jadi Nabi SAW ketika itu berada di atas seekor kendaraan beliau berwarna putih. Falamma altaqal muslimuna wal musyrikuna wallal muslimuna mudbirin. Nah, ketika terjadi peperangan ya antara kaum muslimin ya dengan mereka orang-orang musyrikin, maka orang-orang muslimin dipukul mundur ya oleh orang-orang musyrikin. Mereka lari ke belakang. Fatafiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarkudu baglatahu qabla qibal al-kuffar. Maka Rasul alaihi wasallam ya, beliau itu menggerakkan keledai kendaraannya itu tadi ya untuk menghadap orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Ini menunjukkan keberanian beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, wa ana akhidun bilijami baglati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku adalah orang yang memegang ya tali kendali kendaraan Rasulullah SAW itu. Ya. Aku fuha iradata Allah tusri. Kata Al-Abbas, aku menahan kendaraan kendali dari binatang yang ditunggangi oleh Nabi SAW itu ya agar tidak langsung masuk ke barisan musuh. Abu Sufyan akhidun birikabi Rasulullah SAW. Ya. Dan Abu Sufyan itu juga memegang tempat tunggangan Rasulullah SAW itu. Ya. Itu Abu Sufyan bin Al-Harith. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Al-Abbas, Ay Abbas, wahai Abbas, nadi ashabas samurah. Wahai Abbas, panggillah mereka Ashabus Samurah. Ya. Ashabus Samurah, ini As-Samurah itu nama pohon. Ya. Yang mana ketika itu terjadi baiat pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Terjadi baiat di bawah pohon Samurah. Ya. Yang disebut dengan Bai'atul Ridwan. Kaum mukminin membaiat Nabi SAW ketika itu. Ya, untuk tidak kembali ke Madinah kecuali setelah ya Utsman bin Affan kembali kepada mereka. Itu namanya Bai'atul Ridwan. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Nah, maksud dari Nabi SAW mengatakan panggillah mereka Ashab As-Samurah, panggil mereka orang-orang yang dulu membaiat aku di bawah pohon Samurah. Yang disebut dengan Bai'atul Ridwan. Jumlah mereka kurang lebih ketika itu ada 1.700 orang. Ya. Lalu kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, wa kana rajulan ya sayyitan. Jadi Nabi SAW menyuruh Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk memanggil para sahabat-sahabat Nabi SAW yang mereka lari mundur ke belakang agar mereka datang, maju. Mengapa Rasulullah memanggil atau menyuruh Al-Abbas untuk dia yang berteriak memanggil mereka? Karena suara Al-Abbas itu suara yang keras. Kalau berbicara suaranya keras. Wa kana rajulan sayyitan. Beliau adalah orang yang suaranya lantang, keras. Faqultu bi'a'la sauti. Maka kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, maka aku ya berteriak sekuat suaraku. Ya. Aina ashabu as-samurah? Ya.
mana orang-orang telah membaiat Rasulullah SAW di bawah pohon samurah. Fawallahi laka'anna atqatahum hina sami'u sauti fatul baqar ala auladiha. Ketika mereka mendengar suara Al-Abbas, ya, yang memanggil mana ashabus samurah, maka mereka kemudian terenyuh hati mereka. Ini para sahabat yang udah mundur itu. Ya. Ibarat disebutkan di sini, jadi mereka timbul rasa iba mereka, ya, terhadap Rasulullah SAW. Kok kita mundur? Ya. Mereka sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Ibarat sayangnya, ya, seekor sapi disebutkan pada anak-anaknya. Maka ketika mendengar suara Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, berteriak mereka untuk kembali, untuk maju, maka mereka pun dengan, ya, serta-merta datang mendekati Rasulullah SAW. Ini untuk melawan musuh. Ketika mereka dipanggil oleh Al-Abbas, faqalu, maka mereka berkata, ya labbaik, ya labbaik. Ya, kami datangi panggilan Anda. Ya, kami menjawab panggilan Anda. Ya, faqataluhum wal kuffar. Maka terjadilah peperangan, ya, antara kaum muslimin, kaum mukminin dengan orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir itu. Ya. Wa da'watu bil ansar yaqulun, ya, ya ma'syaral ansar, ya ma'syaral ansar. Kemudian juga, ya, ada yang memanggil kepada kaum Ansar. Wahai sekalian kaum Ansar, wahai sekalian kaum Ansar. Thumma qusiratid da'watu ala Bani al-Haris bin al-Khazraj. Kemudian panggilan itu dibatasi hanya kepada anak-anaknya Al-Haris bin al-Khazraj. Dari kabilah Al-Khazraj di Madinah itu. Yang mereka ikut serta dalam peperangan Hunain tersebut. Fanadhar Rasulullah SAW wa huwa ala baghlatin kal mutatawil, ya, maka An-Nabi SAW ketika itu yang beliau berada di atas kendaraannya itu beliau mengangkat kepalanya, ya, jadi mencari-cari siapa orang-orang yang sudah hadir dalam peperangan itu. Ya, fanadhar Rasulullah SAW, beliau melihat, mencermati satu persatu sahabat-sahabat beliau. Wa huwa ala baghlatihi, dan beliau ketika itu berada di atas kendaraannya. Kal mutatawil, ibarat orang yang mencari sesuatu. Ya. Kal mutatawil alaiha ila qitalihim. Ya, yang mereka, beliau itu mencari, ya, orang-orang yang agar ikut memerangi kaum musyrikin itu. Faqal, setelah melihat keadaan itu, berkecamuknya peperangan, maka Nabi SAW bersabda, hadza hina hamiyal watis. Ini adalah saat berkecamuknya peperangan, kata beliau. Thumma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasayat. Kemudian Rasulullah SAW mengambil beberapa batu-batu kecil. Ya. Farama bihinna wujuhal kuffar. Lalu beliau melemparkan batu-batu kecil itu di wajahnya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Ya. Thumma qal inhazimu wa rabbi Muhammadin. Ya, terkalahkanlah kalian demi Tuhannya Muhammad. Itu ucapan Nabi SAW ketika melemparkan batu-batu kecil itu ke wajah-wajah mereka, kaum musyrikin, kaum kufar. Kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, fadhahabtu anzur, aku kemudian melihat akan peperangan itu, ya, fa'idha al-qitalu ala hayatihi fima ara. Maka aku melihat peperangan itu betul-betul berkecamuk. Fawallahi ma huwa illa an ramahum bi hasayatihi. Demi Allah, tidaklah Nabi SAW melempari mereka dengan beberapa biji batu itu. Famaziltu ara haddahum kalilan. Maka aku melihat, ya, semangat mereka orang-orang itu musyrikin, orang-orang kufar itu menjadi melemah. Ya. Wa amrahum
mudbira, dan mereka kemudian terpukul mundur. Mereka melarikan diri atau mundur dari peperangan. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis ini menceritakan kepada kita kisah peperangan Hunain. Ya, yang disebut dalam Al-Quranul Karim tentang perang Hunain ini, ya, wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum. Ingatlah pada waktu perang Hunain, tatkala kalian bangga dengan banyaknya kalian, tapi ternyata jumlah kalian yang banyak itu tidak memberi manfaat. Ya, ini Allah ingatkan pada kaum mukminin. Ya, jangan tergoda, terperdaya, tertipu dengan jumlah yang banyak. Ternyata mereka pada awalnya bisa dipukul mundur oleh kaum kufar, kaum musyrikin. Ya. Kemudian dan pertolongan Allah Azza wa Jalla, ya, Rasulullah SAW memanggil para sahabat beliau, ya, untuk maju berperang. Ya, dan mereka diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala. Ya, kemudian Rasulullah SAW juga melempari wajah-wajah orang-orang musyrikin dengan batu-batu kecil itu, sehingga menjadikan mereka itu terpukul mundur. Ya, ini disebut oleh Al-Quranul Karim, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah yang melemparnya. Artinya di sini, ya, bahwa An-Nabi alaihissalam beliau yang melempari batu-batu itu kepada orang-orang kufar. Nah, yang mengenakan batu itu kepada sasarannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengenakan sasaran batu-batu itu, lemparan-lemparan itu kepada orang-orang kafir, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan kemudian ayat ini disalahgunakan oleh sebagian orang bahwa yang lempar itu bukan Muhammad, tapi Allah Ta'ala yang lempar. Tidak. Yang melempari itu adalah Muhammad SAW. Tapi yang menjadikan batu-batu ini mengenai sasaran, ya, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian orang menyalahgunakan ayat ini untuk wahdatul wujud. Ya. Manusia, Allah menyatu dengan diri manusia. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Jadi yang lempar itu bukan Muhammad, tapi Allah. Maka dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa yang melempar adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang mengenakan sasaran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah yang mengarahkan batu itu mengenai sasaran yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Yang pertama, bahwa para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka adalah ummatul jihad. Mereka adalah orang-orang yang telah banyak mengikuti peperangan di jalan Allah. Ya, dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menjadikan mereka adalah wuzara nabiyihi. Allah jadikan mereka para sahabat sebagai orang-orang yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah manusia-manusia pilihan. Ya. Mereka adalah manusia-manusia pilihan. Ya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi alaihi salatu wassalam adalah pemberani. Ya. Sebagaimana kita lihat dalam kisah peperangan Hunain ini, ya, bagaimana beliau alaihi salatu wassalam, ya, yang terjun langsung ke dalam peperangan, ya, dengan sabatnya, keteguhannya sallallahu alaihi wasallam. Ya, di saat sebagian kaum muslimin mundur, beliau yang maju sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, bagaimana para kerabat Nabi alaihissalam, cinta mereka, kasih sayang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di saat beliau dalam keadaan demikian, itu dari kerabat Nabi SAW yang dekat dengan beliau, yaitu Al-Abbas dan Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Mereka terus mendekati Rasulullah SAW.
menjaga Rasulullah SAW. Ya. Ini menunjukkan bagaimana ya sikap mereka, cinta mereka kepada Rasulullah SAW, terutama di saat beliau menghadapi atau berada dalam satu keadaan yang cukup sulit. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita juga betapa semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan mereka segera kembali kepada Rasulullah SAW, yang mana pada permulaannya mereka mundur, ya. Kemudian mereka dipanggil oleh Al-Abbas, ya, lalu kemudian mereka segera ya, menyadari kesalahan mereka atau kekeliruan mereka, maka mereka kemudian maju, ya, bersama bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini menunjukkan bahwa mereka ketika mundur, ya, itu hanya beberapa jarak yang dekat. Ya, bukan menjauh dari peperangan itu, tidak. Makanya ketika dipanggil oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib, langsung mereka berdatangan, ya, untuk masuk dalam kancah peperangan, ya, dengan semangat mereka, semangat jihad mereka dan perjuangan mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu ketika beliau melempari mereka dengan batu-batu kecil yang membutakan mata-mata mereka, yang mengenai sasaran yang diinginkan oleh Nabi alaihi wasallam. Nabi yang melempar dan Allah yang menyampaikan kepada sasaran-sasaran yang diinginkan oleh Nabi alaihi wasallam, sehingga kemudian menjadikan mereka itu terkalahkan, ya. Ini musuh-musuh kalah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita bahwa kekuatan itu pada dasarnya bukan karena banyaknya jumlah pasukan, ya, bukan hanya jumlah pasukan, tapi kualitas kekuatan itu yang lebih penting, ya, itu yang lebih penting. Jadi kekuatan yang sebenarnya adalah kekuatan mental, iman, ya. Jadi bukan hanya bilangan. Kemudian bagaimana seorang bertawakal pada Allah Ta'ala. Bagaimana Nabi SAW, beliau tetap memimpin peperangan itu, ya, dan berakhir dengan kemenangan yang diperoleh oleh kaum mukminin. Nah, ini diantara pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kisah tentang perang Hunain ini, ya. Makanya kita perlu meningkatkan kualitas, ya. Bukan sekedar atau bukan jumlah yang banyak, tapi bagaimana kita ini hidup berkualitas. Ilmu kita, iman kita, dakwah kita, dan seterusnya, ya, harus ditingkatkan kualitasnya, ya. Tidak penting banyaknya, tapi yang terpenting adalah kualitas, ya. Walaupun sedikit berkualitas itu lebih baik, lebih bermanfaat daripada banyak tapi tidak berkualitas, ya. Islam memperhatikan masalah kualitas. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu suci, Dia Maha Suci dan Dia tidak menerima kecuali yang suci. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah telah memerintahkan kepada kaum mukminin sebagaimana atau apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah memerintahkan kaum mukminin apa yang Allah perintahkan kepada para rasul.
Faqal, Allah Ta'ala berfirman, ya, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Makanlah dari yang baik, yang halal, dan beramalah dengan amal-amal soleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah perintahkan para rasul untuk makan yang halal, makan dari makanan-makanan yang baik. Kemudian kata Nabi alaihissalam, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan pada kalian. Washkurullaha washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah menyembah Allah. Di ayat yang pertama surat Al-Mu'minun ayat 51, Allah perintahkan pada para rasul untuk makan dari yang halal, dari yang baik, dan untuk beramal soleh. Kemudian pada ayat Al-Baqarah 170, Allah memerintahkan kepada kaum mukminin, ya, agar makan dari yang baik-baik dari apa yang Allah rezekikan pada mereka. Ya. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan pada kaum mukminin apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Ya. Tsumma dzakara, kemudian Nabi alaihissalam menyebutkan tentang seseorang. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara, ya, ash'atha aghbara. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seseorang yang dia itu memperpanjang dalam perjalanannya, artinya dia bepergian safar yang jauh. Ash'atha, yang mana pakaiannya kusut. Adbaro, ya, berdebu, atau rambutnya kusut berdebu. Ini menunjukkan apa? Jauhnya perjalanan. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini berdoa. Ya. Dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku. Namun, wa mat'amuhu haram. Namun makanan yang dimakannya adalah makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram. Minuman yang diminumnya adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dipakainya juga haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia, ya, tumbuh besar, ya, dari makanan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin. Hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang pentingnya memakan dari yang halal. Jadi inti hadis ini pada hakikatnya adalah memerintahkan kepada kaum mukminin agar mencari nafkah dengan jalan yang halal. Makan dari harta yang halal. Jangan makan dari yang haram. Karena Allah memerintahkan para kaum mukminin apa yang Allah perintahkan pada para rasul. Ini menunjukkan derajat orang-orang mukminin yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Karena Allah perintahkan pada mereka apa yang Allah perintahkan pada para rasul, agar makan dari makanan yang halal, makanan yang baik. Kemudian Nabi alaihissalam, ya, menceritakan tentang seseorang yang dia telah melakukan hal-hal, ya, yang mana hal-hal ini sebagai penyebab, ya, dikabulkannya doa. Disebutkan di sini
orang bepergian. Dalam bepergian yang jauh. Sampai rambutnya kusut, pakaiannya berdebu. Ini menunjukkan bahwa perjalanan itu jauh. Dan bepergian perjalanan itu atau perjalanan itu adalah salah satu sebab dikabulkannya doa. Karena ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doanya musafir. Tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dia telah melakukan sebab terkabulnya doa. Ini yang pertama. Yang kedua, orang ini juga dia dalam berdoa melaksanakan adab-adab doa. Ya, di antara adab-adab doa mengangkat tangannya. Mengangkat kedua tangannya. Minta pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang ini dalam doanya menggunakan salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Rabb, ya. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ya. Dan apabila kita cermati doa-doa para rasul dalam Al-Qur'anul Karim banyak menggunakan kata Rabb. Ya, bukan Allahumma. Allahumma itu hanya sedikit dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi kebanyakan Rabb. Ya. Itu kebanyakan dalam doa-doa para rasul dalam Al-Qur'anul Karim itu dengan menggunakan nama Ar-Rabb. Ya. Nah, ini juga salah satu sebab terkabulnya doa. Namun Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan bahwa orang ini yang sudah melaksanakan beberapa sebab dikabulkannya doa, namun doanya tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mengapa demikian? Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, salah satu sebab utama terhalangnya doa, yaitu makan yang haram, minum yang haram, ya, berpakaian yang haram, ya, maka tidak dikabulkan permohonannya. Nah, haram itu ada dua hal, ya, yang menyebabkan sesuatu itu haram, ya, itu ada dua hal. Disebutkan di sini makannya haram, minumnya haram, ya, pakaiannya haram. Nah, sesuatu yang haram itu, ya, ada haram li dzatihi. Ya, ini memang bendanya itu haram. Contohnya apa? Daging babi, daging anjing, itu zatnya haram. Ya. Minuman keras, itu bendanya memang haram diminum. Ini namanya haram li dzatihi. Ya, dia menjadi haram karena memang zatnya. Ya, berdasarkan dalil Quran dan Sunnah melarang memakan benda-benda yang haram itu. Ya. Kemudian yang kedua, ada haram li ghairihi. Jadi, sesuatu itu pada hakikatnya dia itu halal. Namun karena suatu sebab yang lain, dia menjadi haram. Contoh, makan ayam itu, daging ayam hukumnya halal. Ya. Tetapi kalau daging ayam itu bangkai, mati dengan sendirinya, tidak disembelih, maka hukum makan bangkai ini adalah haram. Ya. Jadi di sini dia menjadi haram karena sebab yang lain. Pada hakikatnya dia itu adalah halal. Ya. Nah, contoh yang lain dalam masalah pekerjaan. Ya. Seorang bekerja, ya, pada dasarnya kerjaan itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Nabi Daud alaihissalam beliau bekerja untuk mencari nafkah dengan tangannya sendiri. Namun ada orang bekerja dengan cara yang haram. Ya. Jadi sebetulnya benda itu hasilnya itu adalah kalau dikerjakan dengan jalan yang benar dia adalah halal. Namun karena dengan cara yang tidak benar dia menjadi haram. Contohnya orang dengan cara menipu. Untuk mendapatkan keuntungan, dia menipu. Dia memalsukan barang dan dia tidak jelaskan bahwa itu palsu. Ya. Maka hasil yang didapatkannya adalah haram. Karena berdasarkan penipuan. Berdasarkan kecurangan. Saya mendengar ada sebagian orang dari kaum muslimin ini, ya,
Ya semoga kalau memang itu ada, mereka bertobat. Ada orang yang memelihara babi. Dia tidak makan dari dagingnya, tapi dia disuruh orang lain memelihara. Tapi hasil jual beli babi itu diterimanya. Ya. Maka ini hukumnya haram. Hasil yang diperolehnya adalah haram. Walaupun dia tidak makan babi itu. Ya. Atau ada orang jual minuman keras. Padahal dia tidak minum minuman keras itu. Tapi dia menjualnya. Maka hasilnya adalah haram. Ya. Nah, jadi ikhwani fil kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kita harus waspada, hati-hati di dalam masalah berkaitan dengan mata pencaharian. Dengan hal makan dan minum. Ya. Sedikit tapi halal, jauh lebih baik daripada banyak, tapi haram. Karena harta-harta yang dicapai dengan cara yang haram, tidak akan ada berkahnya. Ya. Termasuk masalah riba. Orang yang meminjamkan duit kepada tetangganya, muslim misalnya. Ya, kemudian dia makan dari riba. Dan memberikan mengambil bunga yang besar. Dari orang yang dipinjamkan duit itu. Ya. Hukumnya haram. Dia memakan keringat orang lain. Dia hanya duduk di rumahnya, Masya Allah. Orang lain yang bekerja. Lain dengan kita memberikan modal pada seorang. Ya. Ada orang yang butuh pekerjaan. Ya, kita panggil dia, kita ingin membantu dia. Kita berikan modal, ini modal kamu kerjakan. Nanti hasil untungnya misalnya bagi 2. Atau bagi, terserah mereka lah. Dari atas perjanjian. Nah, itu tidak mengapa. Tetapi seorang yang duduk di rumahnya, pinjamkan duit ke orang lain, ya, kemudian tiap bulan dibayar, ya, dari bunganya. Ini haram hukumnya. Wallah yang dimakan haram, darahnya menjadi haram, ya, dari makanan yang haram, dagingnya tertumbuh dari makanan yang haram. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa hadis ini, ya, bisa atau banyak diambil pelajaran dari hadis ini. Ya. Yaitu diantara hadisnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha suci, zat yang maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik zatnya, sifatnya, nama-namanya, dan perbuatannya. Allah maha sempurna. Innallaha thayyibun. Allah itu maha suci. Ya. Allah maha sempurna. Tidak ada cacatnya sedikit pun pada Allah Azza wa Jalla. Ini harus kita yakini demikian. Ya. Sebagai orang muslim, mukmin, yakin bahwa Allah zat yang maha sempurna. Ya. Tidak ada kekurangan sedikit pun pada Allah Subhanahu wa taala. Baik zatnya, sifatnya, perbuatannya, ya, ketentuan-ketentuannya, semua adalah sempurna. Innallaha thayyibun. Nah, Allah la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima dari hambanya kecuali yang baik. Ya, ketika dia bersedekah, hendaknya ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya. Karena keikhlasan itu yang menjadikan suatu amal menjadi baik. Kalau dia ikhlas. Sedekah karena Allah. Ya, bukan ingin mendapatkan hal yang lain dari sedekahnya. Ingin pujian, dipuji oleh manusia, dan seterusnya. Maka itu tertolak. Ya. Dan sini pentingnya kita berupaya mengikhlaskan amal-amal ibadah kita. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amal yang bercampur dengan keinginan-keinginan lain selain wajah Allah Ta'ala, maka amal itu tertolak. Ya. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang ahli surga. Bagaimana mereka ketika di dunia. Salah satu amal yang mereka lakukan adalah memberi makan pada orang-orang yang membutuhkan makanan itu. Ya. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan pada kalian murni karena wajah Allah Ta'ala. Ya. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, bahkan ucapan terima kasih pun kami tidak harapkan. Betul-betul ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua adalah mengikuti sunnah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi tanya jawab. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang antum sampaikan Ustaz, dan ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum. Kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya yang ingin bertanya. Kami persilakan Anda untuk bertanya di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan chat WA di 0218236543. Kita angkat yang pertama, mau telepon terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Anda yang sudah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Iskandar Pak dari Kalimantan Timur Pak. Pak Iskandar dari Kalimantan Timur. Silakan Pak Iskandar. Pak, misalnya hari ini kalau di bank sedikit bunganya riba juga nggak Pak? Itu saya pertanyakan Pak. Apa Pak? Bang? Iya, aku menjadi bank KPP kemarin. Apakah riba juga Pak kalau di bank? Bisa diulang kembali Pak pertanyaannya Pak? Bisa diulang kembali pertanyaannya? Enggak, kalau di bank itu Pak Ustaz kita minjam di bank, apakah riba juga Pak Ustaz? Apakah ada riba juga gitu ya? Pinjam di bank di gitu? bank. Ya, tapi sedikit aja bunganya Pak. Biaya biaya akumulasi aja Pak Ustaz. Baik. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Di bank aja Pak Ustaz. Apakah riba juga? Itu pertanyaannya Pak Ustaz. Ya, baik Pak Iskandar. Ya. Cukup Pak Iskandar ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan beliau tentang seorang misalnya meminjam ke bank konvensional yang dia itu mengambil riba. Apa itu termasuk riba? Jawabannya iya. Ya, tidak diragukan. Orang yang meminjam dari bank dan dia membayar setiap bulan misalnya bunga bank itu namanya riba. Ya, itu namanya riba. Dan berapa banyak kejadian-kejadian orang-orang yang gampang-gampang kan meminjam dari bank, akhirnya mereka terjerumus dalam riba. Ya, jadi seorang muslim, seorang mukmin sedapat mungkin dia menghindar dari meminjam di bank-bank konvensional yang di situ terdapat banyak hal-hal berkaitan dengan riba. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543 bagi Anda semua yang bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dika di Jakarta. Ibu Dika di Jakarta. Silakan Ibu Dika. Iya, saya mau nanya Ustaz, kalau misalnya kita pinjam dari BPRS gitu, tapi tetap ada jaminannya itu adalah BPKB, dan tetap nanti kita kan bayarnya dibilangnya margin ya, itu boleh nggak Ustaz? Lalu akadnya tuh apa yang aman gitu? Baik, terima kasih Ibu Dika atas pertanyaannya. Cukup Ibu? Cukup. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Baik, itu pada hakikatnya adalah merupakan juga riba. Tidak bisa dikatakan tidak. Ya. Jadi itu bagian dari riba. Sedapat mungkin seorang muslimah dia menghindar dari hal-hal yang berkaitan dengan riba itu tadi. Ya. Karena pada hakikatnya janji-janji itu terkadang atau banyaknya hanya janji. Ya. Kita melihat realitas sekarang ini. Satu orang misalnya dia itu membeli sepeda motor dengan cara kredit. Harga sepeda motor itu hanya 15 juta pada dasarnya. Tapi ketika dia kredit, nanti pada akhirnya menjadi misalnya sampai 30 juta. Ya. Apa ini bukan dikatakan riba? Apa ini tidak merugikan satu pihak? Maka intinya sudah berkaitan dengan ya hal-hal perbankan yang riba. Sedapat mungkin seorang muslim itu dia menghindar dari hal itu. Ya. Dia menghindar. Ya. Karena sudah banyak ya dalam realita kehidupan kita ini banyak yang jadi korban. Ya. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Dika di sana di Jakarta yang telah bertanya. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar.
dari jawaban yang telah diberikan oleh Ustadz. Baik Ustadz, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustadz, di perjumpaan kita pagi hari ini dengan melalui chat WA Ustadz yang sudah masuk. Ustadz, ada pertanyaan dari pendengar kita di Pamulang Ustadz dengan Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya Ustadz, apakah seorang yang beragama Islam tetapi meninggalkan sholat wajib dan sholat Jumat selama hidupnya dan ketika seorang tersebut mau memperbaiki hidupnya harus bersadat lagi Ustadz? Apakah memang dibutuhkan untuk bersadat kembali bagi mereka yang sudah meninggalkan sholat wajib dan sholat Jumat Ustadz? Silakan Ustadz. Pertama tentang atau masalah berkaitan dengan sholat. Jangan sampai seorang muslim, muslimah ya menggampangkan masalah sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, sebagian mengatakan orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, ya, termasuk dalam hal ini adalah sholat Jumat. Maka sebagian ulama mengatakan kafir, keluar dari Islam. Ya. Sebagian ulama memperinci. Apabila dia meninggalkan sholat karena dia mengatakan atau berkeyakinan bahwa sholat itu tidak wajib hukumnya, maka ini kafir, keluar dari Islam. Tetapi kalau dia meninggalkan sholat dan dia tetap meyakini bahwa sholat itu hukumnya wajib, maka sebagian ulama mengatakan dia tidak sampai pada kekufuran. Tapi dia telah melakukan dosa yang amat besar. Ya, dia telah melakukan dosa yang amat besar. Dia harus bertobat. Bagaimana bertobatnya? Dengan dia menjalankan sholat 5 waktu itu. Ya. Nah, apabila dari apa yang ditanyakan tadi, kita kembali kepada 2 pendapat ini tadi. Ya. Kalau yang berpegang pada bahwa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu hukumnya kafir, keluar dari Islam, berarti ketika dia akan sholat, bertobat, dia ucapkan kembali yaitu 2 kalimat syahadat. Tetapi bagi yang mengatakan bahwa dia orang yang meninggalkan sholat dan dia tetap mengakui wajibnya sholat dan dia merasa berdosa ketika meninggalkan sholat sehingga dia tidak keluar dari Islam, maka dia tidak perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, cukup hanya dia bertobat, minta ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian jalankan atau ibadah sholat itu. Dan sholat atau orang yang meninggalkan sholat, kemudian dia bertobat, ya, itu tidak ada qadha bagi sholatnya. Ya, karena tidak bisa dibayangkan seorang misalnya 5 tahun meninggalkan sholat, 1 tahun itu 365 hari. Ya. Kalau 5 tahun sekian, ya, 1 hari 5 sholat, ya, maka tidak mungkin dibayangkan seorang bisa mengqadha sholatnya sekian banyak itu. Nah, namun apa upaya yang bisa dia lakukan? Dengan dia memperbanyak sholat sunnah. Setelah dia bertobat dari meninggalkan sholat, kemudian dia sholat 5 waktu, tekun, dan perbanyak sholat sunnah. Ya. Adapun mengqadha tidak. Karena tidak mungkin seorang mengqadha sholatnya, apalagi dalam waktu yang demikian lama dan jumlah yang demikian besarnya. Ya, cukup bertobat, minta ampun kepada Allah Ta'ala, jangan sampai ditinggalkan sholat lagi. Kemudian dia memperbanyak sholat sunnah dan memperbanyak amal-amal soleh yang lainnya. Wallahu Ta'ala a'lam. Nah Ustadz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustadz, dan pertanyaan dari Hana di Tangerang Ustadz adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada hari ini Ustadz. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ilmu ini Ustadz, kami meminta kepada Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustadz. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita. Marilah kita ini terus berupaya untuk istiqomah. Dan di antara kiat-kiat agar kita istiqomah dalam kehidupan kita sampai akhir kehidupan kita adalah dengan kita terus memperbanyak berdoa pada Allah Ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
Yang kedua, hendaknya terus kita ini ya menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu, bersahabat dengan teman-teman yang baik, ya. Kemudian kita ya mengisi kekosongan kita dengan amal-amal kebaikan. Dan demikian insya Allah Ta'ala seorang akan istiqomah di atas jalan yang benar. Terutama doa. Ya. Berdoa ini sangat penting. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana. Jangan engkau bengkokkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk pada kami. Ya, agar kita tetap di atas kebenaran, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, terus menuntut ilmu, ya, terus mencari teman-teman yang baik, ya, yang akan mengingatkan kita di saat kita lalai, di saat kita lupa, yang mengingatkan kita di saat kita keliru dan salah, supaya kita tetap, yakni betul-betul istiqomah, ya. Ini yang bisa kita lakukan, ya, dan jangan mengikuti fitnah-fitnah yang banyak. Karena fitnah-fitnah ini terus berdatangan. Satu fitnah hilang, muncul fitnah yang lainnya. Nah, supaya kita lebih menghindarkan diri kita dari fitnah-fitnah itu. Ya, dengan konsentrasi, mengurusi diri kita, keluarga kita, ya, dan mencari teman-teman yang baik, yang soleh. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Kami aturkan kepada semua yang telah ikut serta dalam terselenggaranya kajian ini dan juga yang mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita anugerahnya, ya, berbagai nikmatnya dan istiqomah di atas jalan yang benar, dan semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, serta menjadikan amal kita sebagai salah satu di antara amal-amal jariah yang berkesinambungan meskipun seorang telah meninggalkan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LC-MAI Hafizullahu Ta'ala yang telah menyempatkan waktu beliau di sela-sela kesibukan beliau di pagi hari ini untuk menyampaikan ilmu yang penuh dengan faedah ini, dan juga yang telah memberikan jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada Ustadz atas segala waktu dan juga pikiran serta tenaga yang telah diberikan untuk menyampaikan kajian di pagi hari ini. Dan juga untuk rekan-rekan kami di studio Roja Celengsi serta rekan-rekan kami di studio Al-Iman Center Surabaya, kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Dan untuk Anda semuanya ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, yang telah bersama kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, dan nantikan kembali kajian yang akan kita simak di pembahasan tentang kitab Riyadhus Shalihin ini di hari Selasa yang akan datang. Akhir kalam, kami mohon undur diri dan mohon maaf jika masih dapat kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka